Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jema'in amma ba'd. Teman-teman sekalian, terkhusus saudara-saudara kami yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah wajib meyakini bahwasannya ilmu adalah segala-galanya. Bukan harta adalah segala-galanya, namun ilmu adalah segala-galanya. Karena dengan ilmu inilah seseorang akan bahagia di dunia. Dengan ilmu juga seseorang akan bahagia dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Di kesempatan ini kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian dan ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian, rupanya di dalam Islam, di dalam agama kita Islam, ada satu cabang ilmu, ada disiplin ilmu yang sangat penting yang wajib kita prioritaskan, tentunya dengan bukti-bukti nantinya. Karena di ilmu agama kita sangat banyak. Ada ilmu fikih yang berbicara tentang ibadah-ibadah, ada tayammum, salat, zakat, haji, puasa dan lain-lainnya. Di sana ada ilmu bahasa Arab, ya. Kemudian di sana juga ada ilmu, ya, sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang, ya, beserta para sahabatnya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di sana juga terdapat ilmu mustalah hadis, berbicara tentang ilmu-ilmu hadis. Di sana juga ada ilmu adab wal akhlak, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tentunya semuanya ilmu tersebut adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat mulia, tentunya sangat utama, ya. Sebagai seorang muslim sangat aib jika tidak pernah membacanya selama hidup di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara ilmu-ilmu agama yang telah kita sebutkan tadi, ada satu ilmu yang sangat wajib kita pelajari, yang senantiasa ditekankan untuk mempelajari, mengasah dan terus mengasah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu akidah. Ilmu akidah inilah salah satu cabang ilmu yang disebutkan para ulama asyraful ulum. Ya, diantaranya ungkapan para ulama salaf, inna asyrafal ulumi ma'rifatullahi wa sifatih. Sesungguhnya semulia-mulia ilmu agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini termaktub di dalam disiplin ilmu akidah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya ilmu akidah. Teman-teman sekalian, terkhusus para saudara-saudara kami yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai ilmu akidah ini sangat penting, bahkan menjadi prioritas utama seorang muslim dan muslimah untuk memperjuangkan ilmu ini, mempelajari, membaca, mendengarkan ilmu ini? Karena, ya, tentunya dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama tentang pentingnya ilmu akidah. Tidak mengetahui ilmu akidah, ya, maka amalan soleh kita bisa hangus, bisa lenyap, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amalannya akan lenyap, seluruh amalannya akan lenyap, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saldonya akan kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya menunjukkan, ya, kesyirikan ini tidak dibahas dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah. Pentingnya ilmu akidah ini, ya, kita pelajari akidah karena bisa menyeret seorang hamba tersebut rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya.
Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi dalam surah Al-An'am, ya, orang yang berbuat kesyirikan maka seluruh amalannya akan hancur. Dalam pembahasan kesyirikan ini tentunya dibahas dalam ilmu akidah. Dan ini bukti pertama pentingnya belajar ilmu akidah. Banyak orang prioritaskan penting solatnya, zakatnya, banyak yang infak dan lain-lainnya. Tanpa belajar ilmu akidah juga bisa jadi amalan-amalannya hangus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sebuah amalan yang paling ditakuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirku, ya, asyirkul asghar, yakni riya. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan yang paling aku takuti atas kalian, wahai umatku, adalah kesyirikan, yakni riya. Syirik kecil dan riya itu sendiri. Begitu banyak orang berinfak, bersedekah, beramal soleh, namun dipamerkan amalan ibadahnya yang menyebabkan amalan ibadahnya itu hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Ini pentingnya belajar ilmu akidah. Tidak mungkin seseorang, ya, khususnya sekolah-sekolah umum, negeri dan lain-lainnya, karena mohon maaf kita tidak lahir dari keturunan ustadz, bukan keturunan kiai, ya, bukan lahir di lingkungan pesantren yang setiap pagi siang malamnya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan majelis taklim, mendengarkan kajian, ceramah-ceramah islami. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, karena Nabi SAW menyebutkan tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Mempelajari ilmu akidah ini juga, kenapa pentingnya belajar ilmu akidah ini? Karena seseorang, ya, bisa jadi melakukan sebuah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Ancamannya neraka. Ya. Dia akan diharamkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penolong baginya jika melakukan sebuah amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan-amalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dibahas dalam ilmu akidah. Perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada satupun penolong baginya, bagi orang-orang yang zalim, terjatuh ke dalam kezaliman, ya, dan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi ayat yang lain, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya amalan kesyirikan ini, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang amat besar, dosa yang sangat besar, kriminal yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua ini dalam surah Al-Maidah ayat 72 menjelaskan kepada kita akan diharamkan masuk surga, kita akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ada yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan kezaliman seorang hamba ini jika tidak mempelajari ilmu akidah, dia akan terjatuh ke dalam kezaliman tersebut, yakni melakukan perbuatan kesyirikan. Begitu banyak orang yang datang mengadukan permasalahannya ke dukun-dukun, misalnya masalah sakit, masalah asmara, ya, atau diganggu oleh dukun, misalkan dia dibalas dengan dukun, ya, datang kepada penghuni pohon yang ada penghuni-penghuninya yang dikeramatkan, ya, kemudian menyimpan di rumah keris-keris yang dikatakan ada sebuah energi atau tenaga-tenaga yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan krisisnya akidah, ya, seorang muslim dan muslimah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang ketiga bahwasanya ilmu akidah yang sangat penting adalah sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mempelajari akidah, memprioritaskan akidah, meng-cross-check kembali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu akidah ini berbicara tentang pemurnian keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Peribadahannya
hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menasihati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membenahi terus akidahnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Yang artinya, dan sungguh kami telah mewahyukanmu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna 'amaluk, amalanmu wahai Muhammad, mulai dari perjuanganmu menegakkan kalimat la ilaha illallah, menyuruh kepada kebenaran agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, la habito amalu, akan lenyap, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi nantinya. Bahkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ini, Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membenahi ilmunya, ilmu yang sangat terpenting ini, ilmu akidah, agar memurnikan, memusatkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bukti bahwasanya ilmu akidah ini adalah sangat penting untuk kita pelajari, kita prioritaskan, dan kita ulangi dan terus ulangi dan merenungi ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mempelajari ilmu akidah ini. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang memerintahkan. Perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Yang artinya, ilmuilah, pelajarilah ilmunya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintakanlah ampun wahai Muhammad atas dosamu dan kepada orang beriman dan dari kalangan lelaki maupun wanita. Perhatikan dalam surah Muhammad ini ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada kita semua juga, agar mempelajari ilmu yang pertama kali adalah ilmu yang paling mulia, annahu la ilaha illallah. Ini ilmu la ilaha illallah, tentang makna syahadat, dan tiada lain di antara bukan ada ilmu akidah itu sendiri. Allahu Akbar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta dengan ilmu ini. Ya, namun sedikit di antara kita merenungi ya bahwasanya kita betul-betul cinta kepada ilmu akidah. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada video yang kami sampaikan ini, bukti yang kelima tentang pentingnya ilmu akidah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama salah seorang sahabatnya. Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai sahabatku, apa kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbicara tentang kewajiban, di sini adalah ilmu. Nabi SAW ingin menyampaikan ilmu yang tersirat. Kemudian beliau, sahabatnya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya, ya, haqqullahi 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-An'am, surah Al-Maidah, surah Az-Zumar, surah Muhammad, dan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, kita simpulkan bahwasanya yang pertama, ilmu yang paling mulia di dalam Islam yang wajib seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari dan merenunginya, ya, mengkaji makna-maknanya, dan terus sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah. Karena dengan ilmu akidah inilah seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengenal tujuan hidupnya di dunia, dia akan mengenal siapa yang menciptakan dia, kemudian dia akan merasakan lezatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika mempelajari ilmu akidah. Sebaliknya, orang
yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis ya dia sangat jarang bahkan tidak mengenal ilmu akidah ini sendiri. Kemudian yang kedua, ya dengan pelajari ilmu akidah ini seseorang akan semakin dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam surga sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Maidah. Orang yang membuat kesyirikan, Allah akan haramkan baginya surga. Sebaliknya, setelah dia mempelajari akidah, dia tahu itu adalah perkara kesyirikan, itu perkara amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menjauhinya dan dia pun dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan mengetahui ilmu akidah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa demi waktu, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini dibahas dalam dalam akidah, ilmu akidah. Dengan keimanan ini akan muncul amal soleh. Ya, panggilan hayya sholah, hatinya akan terpanggil, keimanannya akan terpanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah harus dikuatkan lebih dahulu. Kemudian ketika keimanannya sudah ada dan dia sudah cinta amal soleh, dia akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga, watawassaw bil haqqi. Senantiasa akan saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, kemudian watawassaw bis sabr, dan dia pun akan dikaruniai kesabaran disebabkan ilmu akidah yang tertancap rapih dan rapat di dalam hatinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pribadi kami, keluarga kami, dan teman-teman sekalian. Wal afu minkum, mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari pribadi kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.